Shalom sahabat Guru Yesus, tahukah kamu 10 orang Katolik ini menjadi pemimpin negara yang sangat menginspirasi. Siapakah saja mereka? Yuk simak selengkapnya. 1. Presiden Amerika Serikat Joseph Robinette Biden atau yang sering dikenal dengan Joe Biden. Joe Biden adalah Presiden Amerika Serikat yang saat ini menjabat. Joe Biden mulai menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pada tanggal 20 Januari tahun 2021 dan juga seorang Katolik yang taat. Sebelum menjadi presiden, Joe Biden telah menjabat sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat di bawah pemerintahan Barack Obama. Agama Katolik telah memainkan peran penting dalam kehidupan pribadi dan karir politiknya. Dia secara teratur menghadiri perayaan Ekaristi dan telah menggambarkan iman Katoliknya sebagai suatu hal yang sangat penting dalam hidupnya. 2. Presiden Perancis Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron. Emmanuel menjabat sebagai Presiden Perancis pada tanggal 14 Mei tahun 2017. Emmanuel adalah seorang Katolik yang lahir dan dibesarkan dalam keluarga Katolik. Dia juga rutin menghadiri acara keagamaan, termasuk perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan perayaan besar lainnya. Meskipun Perancis ialah negara yang menganut sekularisme, kepercayaan agama Emmanuel tetap menjadi bagian penting dalam identitas pribadinya. Meskipun demikian, dalam kapasitasnya sebagai pemimpin politik, dia juga menghormati prinsip-prinsip sekularisme yang penting dalam politik Perancis. 3. Presiden Portugal Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo adalah Presiden Portugal yang menjabat dan berusia 75 tahun dan juga seorang Katolik. Ia mulai menjabat sebagai Presiden Portugal pada tanggal 9 Maret tahun 2016. Sebagai presiden, dia dikenal karena hubungannya yang sangat dekat dengan masyarakat Portugal, serta partisipasinya dalam acara-acara keagamaan, mengingat Portugal ialah negara mayoritas penduduknya adalah Katolik, dengan 81% orang Portugal diperkirakan menganut agama Katolik Roma. 4. Miguel Juan Sebastián Pinera, Presiden Chili. Miguel Juan adalah seorang Katolik yang pernah menjabat sebagai pemimpin tertinggi di Chili. Dia sebelumnya menjabat sebagai presiden dari tahun 2010 hingga 2014, serta kemudian terpilih kembali pada tahun 2018. Presiden Miguel dikenal karena pendekatannya terhadap kebijakan ekonomi serta sosial di Chili. 5. Presiden Uruguay, yaitu Luis Lacalle Pou. Luis ialah Presiden Uruguay yang saat ini menjabat dan seorang Katolik yang saat ini memimpin negara yang mayoritas penduduknya ialah Kristiani, dengan sekitar 85% dari penduduk Uruguay ialah Katolik Roma. Dia ialah anggota Partai Nasional dan mulai menjabat sebagai presiden sejak Maret tahun 2020. Uruguay memiliki sejarah panjang sekularisme, namun agama Katolik masih memiliki pengaruh budaya yang kuat di negara ini. 6. Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel saat ini menjabat sebagai Presiden Meksiko dan berusia 70 tahun. Ia mulai menjabat sebagai Presiden Meksiko pada tanggal 1 Desember 2018 setelah memenangkan pemilihan presiden yang diadakan pada bulan Agustus 2018. Meskipun Meksiko secara resmi adalah negara sekuler, mayoritas penduduknya adalah Katolik. 7. Presiden Argentina Alberto Angel Fernandez. Presiden Alberto Angel Fernandez saat ini menjabat sebagai kepala negara Argentina. Sebagai seorang Katolik, ia menghadapi tantangan dalam memimpin negara yang memiliki populasi yang majemuk secara agama. Meskipun Argentina memiliki keragaman agama-agama, agama Katolik tetap menjadi mayoritas, mencerminkan warisan sejarah dan budaya yang kuat di negara tersebut. Alberto Fernandez ialah anggota Partai Justicialista dan mulai menjabat sebagai Presiden Argentina sejak tahun 2019 dengan usia sekitar 65 tahun. Sejak menjabat, Fernandez telah berusaha untuk mengatasi berbagai masalah sosial ekonomi yang dihadapi Argentina. Sebagai seorang pemimpin Katolik,
Dia juga diharapkan untuk menjaga prinsip-prinsip sekularisme yang penting dalam politik Argentina, memastikan bahwa kebijakan-kebijakan negara tidak memihak satu agama tertentu dan memperlakukan semua warga negara dengan adil dan setara. 8. Presiden Paraguay, Mario Abdo Benitez. Mario Abdo Benitez saat ini menjabat sebagai Presiden Paraguay. Bukan hanya seorang politisi yang berpengalaman, tetapi juga seorang Katolik yang taat. Dilahirkan pada tanggal 10 November tahun 1971 di Asunción, ibu kota Paraguay. Benitez telah membawa keyakinan agamanya ke dalam kepemimpinannya sebagai negara yang mayoritas penduduknya ialah Katolik. Agama Katolik memiliki pengaruh yang kuat dalam budaya dan masyarakat Paraguay. Menjabat sebagai Presiden Paraguay sejak tanggal 15 Agustus tahun 2018, Benitez telah berusaha untuk memimpin negaranya melalui berbagai tantangan, termasuk masalah sosial ekonomi dengan usianya yang sekitar 52 tahun. Dia membawa energi dan semangat baru ke dalam kepemimpinannya, berusaha untuk memajukan negaranya menuju masa depan yang lebih baik, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional dan kepercayaan agamanya. 9. Presiden Nayib Bukele dari El Salvador. Nayib Bukele adalah Presiden El Salvador yang saat ini menjabat dan seorang Katolik. Bukele mulai menjabat sebagai Presiden El Salvador pada tanggal 1 Juni 2019. Ia terpilih dalam pemilihan presiden yang diadakan pada bulan Februari tahun 2019. Nayib Bukele lahir pada tanggal 24 Juli tahun 1981 di San Salvador. Ia berusia 42 tahun. Dia ialah presiden termuda dalam sejarah negaranya dan telah menonjol dengan gaya kepemimpinan yang energik serta kontroversial. 10. Paus Fransiskus dari Vatikan. Bapak Suci Paus Fransiskus menjabat sebagai Kepala Gereja Katolik Roma dan Negara Kota Vatikan. Paus Fransiskus yang lahir dengan nama Jose Mario Bergoglio menjadi Paus pada tanggal 13 Maret tahun 2013 setelah terpilih dalam konklav kepausan yang diadakan setelah pengunduran diri Paus Benediktus ke-16. Saat itu, ia menjadi Paus pertama dari Amerika Latin. Mario Bergoglio lahir pada tanggal 17 Desember tahun 1936, sehingga pada saat ini ia berusia sekitar 87 tahun. Bergoglio berasal dari Buenos Aires, Argentina, dan sebelumnya menjabat sebagai Uskup Buenos Aires sebelum terpilih menjadi Paus. Sebagai Paus diharapkan memberi panduan rohani, mengajar doktrin gereja, mempromosikan kesatuan antar umat, dan memimpin gereja dalam misi sosialnya. Teman-teman yang terkasih dan sahabat Korea Yesus, demikian sekilas info tentang 10 pemimpin negara yang Katolik. Namun juga masih banyak lagi pemimpin negara lainnya yang memiliki iman Katolik seperti Mario Draghi, Perdana Menteri Italia, Karel Schwarzenberg, mantan Menteri Luar Negeri Republik Ceko, Peter Pellegrini, mantan Perdana Menteri Slovakia. Semoga informasi ini semakin bisa menginspirasi serta menambah pengetahuan. Sebarkan video ini, sampai jumpa di info-info selanjutnya. See you later, bye-bye, shalom, berkah dalam. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.